warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar berjuang bertakwa. Hai rekan-rekan ITA, baik seluruh peserta Makesta dari PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Tulopo maupun rekan-rekan ITA yang berada di wilayah manapun. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dan saya di sini ditemani oleh salah seorang rekan Ibnu dari pimpinan cabang Kabupaten Madiun. Nah, kalian mau tahu siapa? Silahkan rekan perkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dan rekan kita seluruh dari alumni Makesta maupun dari rekan dan rekan kita yang lainnya yang akan menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakinur. Sekarang diamanai sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun masa khidmat 2020 sampai 2022 mendatang. Alhamdulillah. Berarti kalau mau tahu sekretarisnya PC Ibnu ya ini yang dari sebelah saya ini. Oke rekan. Nah di sini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang masalah kepemimpinan. Nah kita langsung ke poinnya saja ya. Oke. Kalau untuk kepemimpinan sendiri pengertiannya apa sih rekan? Menurut khidmat saya, kepemimpinan itu adalah suatu proses atau seni dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini kepemimpinan ini erat kaitannya dengan apa tujuannya, siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Oke, begitu. Lalu kalau untuk pasti semuanya kan ada tujuannya, ada goals-goalsnya yang akan ditempuh. Nah, di sebuah kepemimpinan sendiri pasti ada unsur-unsurnya ini. Nah, kalau unsur-unsur kepemimpinan sendiri itu apa? Berdasarkan dengan deskripsi ya tadi ya, pengertian tadi bahwasanya yang jelas unsur dari kepemimpinan ini adalah ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin, dan ada tujuan atau goals dari kepemimpinan sendiri. Nah, dalam hal ini kan bisa berarti banyak sekali. Siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin, terus prosesnya bagaimana, tujuannya apa? Yang terpenting adalah tujuannya ini apa? Positif atau negatif? Karena kepemimpinan ini tidak hanya kepemimpinan yang positif loh ya. Kepemimpinan yang positif ya mungkin dari ketua yang dipilih oleh rekan dan rekan kita semuanya. Tapi jangan lupakan bahwasanya dalam geng atau kumpulan apapun itu, preman katakanlah atau hal negatif yang lainnya, itu juga terdapat proses kepemimpinan itu, karena proses mempengaruhinya ada. Biasanya pasti ada yang istilahnya itu yang memimpin, ketua geng lah sebenarnya itu. Ketua premannya siapa? Terus ada anak buah atau ada anggota yang dipimpin. Nah, dalam hal ini tujuan ini menjadi sangat penting, apa tujuannya, sehingga kepemimpinan ini juga bisa berarti negatif, juga bisa berarti positif tergantung tujuannya. Mungkin seperti itu. Berarti kalau di sebuah yang konteksnya kepemimpinan ini pasti ada yang memimpin, ada anggotanya, serta ada tujuannya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari pemimpin-pemimpin kita, itu kan pasti ada yang tipenya A, tipe B, mungkin ada yang lebih otoriter atau yang lebih merakyat kalau di Indonesia mungkin ya. Nah, kalau tipe kepemimpinan dari rekan Zaki. Kalau kepemimpinan itu dalam garis besarnya pasti ada dua, yang jelas itu terbelah menjadi dua, yaitu dalam prosesnya loh ini. Dalam prosesnya itu terbagi menjadi dua, yaitu demokratis atau otoriter. Ya, masing-masing ini pasti mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Dalam hal ini khidmat saya bahwasanya mana yang lebih penting, mana yang paling baik untuk diterapkan. Kalau menurut saya harus kombinasi. Ada kalanya juga otoriter, ada kalanya demokratis. Kenapa? Karena seperti ini. Dalam bidang yang itu adalah umum, dalam artian ini adalah kepentingan umum, mungkin dalam organisasi kita sendiri lah, dalam Ibnu dan IPPNU ini kan berbasis dengan kepentingan umum. Pelajar kalau tingkat ranting ya sedesa atau sekelurahan, kalau tingkat PAC ya, kalau setingkat kecamatan ya PAC, kalau kabupaten ya setingkat cabang. Nah, dalam hal ini kepemimpinan demokratis ini tepat saat menentukan siapa yang akan
diamanai untuk menjadi pemimpin atau menjadi ketua. Dan itu sangat dibutuhkan demokratis. Karena apa? Karena pemimpin ini nanti atau ketua ini nanti akan ditetapkan berdasarkan aspirasi atau keinginan yang dibawa. Karena seperti ketua cabang, yang memilih siapa? Yang memilih ya ketua dari perwakilan dari ranting dan perwakilan PAC. Nah, hal ini kenapa seperti itu? Karena membawai dari satu kabupaten, jadi dari desa, dari kecamatan. Nah, mayoritas itu mengajukan siapa atau memilih siapa, yaitu nanti yang akan menjadi ketua cabang. Kenapa tidak pengurus cabang? Karena pengurus cabang ini tidak menggambarkan atau tidak representasi dari keinginan yang dibawa seperti itu. Beda halnya dengan untuk penetapan hal yang bersifat private. Artinya apa? Seperti saya mau mendirikan usaha ini sendiri. Nah, di awal itu yang menentukan siapa pemilihnya siapa? Ya saya sendiri seperti itu. Karena hubungannya dengan kebijakan yang bersifat private atau untuk pribadi lah seperti itu. Jadi tidak saya yang mendirikan usaha, saya yang menjalankan merintis dari awal terus ditetapkan oleh orang lain, pelanggan seperti itu kan tidak kurang pas lah seperti itu. Kalau seperti itu kan kurang pas. Nah, dalam IPNU IPP dalam organisasi ini khususnya kapan kita harus demokratis, kapan kita harus otoriter. Nah, itu harus sesuai, kita harus melihat dari unsur tadi. Kalau dalam tujuannya jelas, tujuan utama kita itu apa toh dalam organisasi ini? Tujuan utama dalam hierarki keluarga Nahdlatul Ulama ya utamanya. Dalam hierarki Nahdlatul Ulama kita adalah ujung tombak pengkaderan atau kaderisasi, di mana rekan dan rekan kita IPNU dan IPPNU ini nanti kedepannya harapannya adalah penerus perjuangan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang berada di Nahdlatul Ulama dan Muslimat. Nah, dalam hal ini tujuan utama kita adalah kaderisasi ini. Nantinya rekan dan rekan kita yang rekan di IPNU nanti selanjutnya berjenjang di Ansor, terus selanjutnya di Nahdlatul Ulama. Yang IPP juga seperti itu. Di IPP selanjutnya nanti ke Fatayat dan selanjutnya di Muslimat. Apa tuh tujuannya? Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus berjenjang? Tujuannya adalah ketika kita di IPNU dan IPPNU kita belajar, banyak sekali kita belajar berbagai hal, sosial, budaya, terus bagaimana dalam mengelola dan memanajemen organisasi. Harapannya ketika nanti sudah di Nahdlatul Ulama itu sudah jadi semua seperti itu. Perangkat itu sudah siap seperti itu. Tinggal gas lah ini, karena belajarnya sudah dari awal seperti itu. Pengalamannya sudah cukup lah seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, berarti kalau diambil kesimpulan itu nggak bisa ya kalau harus otoriter atau harus demokrasi, enggak. Ya, tapi kita menyesuaikan dengan konteksnya, menyesuaikan tempatnya di mana, dan itu juga harus ada kebalance ya, ada yang seimbang gitu, seperti itu. Oke, terus kemudian ini yang terakhir kan, kalau untuk implementasi kepemimpinan IPNU IPPNU baik itu di organisasinya ataupun di masyarakat, itu seperti apa? Ya, kita dilahirkan atau secara pasti kedepannya akan menjadi pemimpin. Dalam hal ini bisa menjadi yang memimpin, bisa jadi yang dipimpin, ataupun minimal kita adalah memimpin diri kita sendiri. Nah, dalam hal ini diharapkan peran kader-kader Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ini dalam organisasi ataupun masyarakat. Jadi trennya hari ini dalam organisasi dulu hari ini analisis saya terhadap bagaimana rekan dan rekan kita ini berorganisasi itu pasti ada, kalau sekarang apa istilah akhirnya baper, pasti seperti itu. Pasti baperan, bawa perasaan kan seperti itu. Nah, inilah yang harus diminimalisir di dalam berorganisasi rekan dan rekan kita semua. Karena apa? Seperti ini. Ketika karena peran ataupun sumbangsih kita terhadap organisasi itu tidak hanya ketika kita menjadi yang di depan, seperti itu. Tidak hanya ketika kita yang jadi ketua semuanya. Semuanya harus berperan, semuanya harus aktif
minimal di bidangnya masing-masing seperti itu. Kalau memang sudah mampu, semuanya sudah tercukupi, yang tugas dan wewenangnya ketua apa ya dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenangnya ketua. Sekretaris juga seperti itu, yang lainnya juga seperti itu. Harapannya ketika job desk ini dilakukan masing-masing dan tidak ada gak enak sing istilah sekarang itu mutungan, mergo aku gak jadi ketuanya nyapa aku kudu seperti ini. Kenapa saya harus getol seperti ini sedangkan ketua tidak, sebenarnya seperti itu. Nah, hal ini baper seperti ini nanti akan merembet ke banyak hal. Nanti menjadi tidak bersemangat, terus tidak mau datang waktu acara, tidak mau mempersiapkan, tidak mau berperan aktif lah. Hal inilah yang harus diminimalisir seminimal mungkin. Karena apa toh? Ketika kita sudah berada di satu wadah ini, IPNU dan IPPNU, kita itu keluarga seperti itu. Jadi anggaplah ya dinamika di dalamnya itu menjadi hal yang biasa seperti itu. Dinamika mungkin tidak sependapat, mungkin tidak sepaham. Nah, dalam organisasi inilah kita belajar bagaimana menyatukan persepsi, memahami pemikiran orang lain, mengambil persepsi dari banyak sudut. Nah, di dalam hal inilah, di dalam organisasi inilah proses itu nanti yang akan menentukan sikap terus tanggung jawab dari rekan dan rekan kita semua di masyarakat. Karena di IPNU dan IPPNU ini adalah miniatur rekan dan rekan kita semua nanti sebelum real berkeluarga misalnya, sebelum real berkeluarga dan menghadapi problematika masyarakat. Kepekaan rekan dan rekan kita ini terhadap permasalahan untuk menjadi problem solver atau menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat ini sangat diharapkan. Namun di dalam organisasi inilah rekan dan rekan kita ini dapat belajar. Oh, ketika saya tidak saya bermasalah dengan si A, bermasalah dengan si B. Nah, bagaimana kita mengesampingkan kepentingan pribadi ini, kepentingan tidak suka ini tadi, kepentingan tidak suka ini dikesampingkan untuk kepentingan umum yang lebih bermanfaat, tujuan organisasi seperti itu. Kegiatan harus sukses. Nah, kita harus mengesampingkan pikiran-pikiran aku tidak setuju dengan dia, tidak sepaham, nah, tidak cocok lah ini. Nah, ini harus disingkirkan dan mengutamakan kepentingan yang lebih luas. Dalam hal ini di organisasi ini nanti akan terbawa. Nanti kedepannya pasti akan terbawa di masyarakat. Minimal ketika rekan dan rekan kita diamanai jabatan publik umpamanya, entah apa itu di tingkatan RT, RW ataupun lain sebagainya, ataupun minimal di dalam lingkungan sendiri, di dalam lingkungan itu bagaimana harus bersikap ketika mendapat amanah. Bagaimana bersikap menjadi yang dipimpin tadi. Itu juga penting karena ketika pemimpin bagus tapi yang dipimpin ini kurang bagus atau tidak memahami bahwa dirinya ini harus bagaimana bersikap menjadi orang yang dipimpin. Ini nanti juga akan susah karena isinya nanti akan berontak, tidak setuju padahal kebijakan yang dilaksanakan atau dicanangkan itu sudah bagus seperti itu. Hanya menilai kesalahan-kesalahan, tidak mempertimbangkan kebaikan atau kebagusan dari kebijakan yang sudah dicanangkan seperti itu. Oke. Berarti bisa dikatakan kalau kita di organisasi itu nanti pada akhirnya kita juga akan terjunnya ke masyarakat juga kan, nggak mungkin kita selama-lamanya ada di organisasi itu. Dan kalau di sebuah organisasi itu bisa dikatakan seperti sebuah batang tubuh ya. Ada kepala, kaki, tangannya. Dan kalau kepala tok ini istilahnya nggak bisa jalan tanpa kaki sama tangan. Dan kalau kaki tok ya juga nggak bisa jalan. Jadi dimanapun kita posisinya, maupun di ketua, terus kemudian di departemen-departemen seperti itu sebenarnya juga tidak masalah. Toh mereka satu kesatuan seperti itu ya rekan. Oke, itu tadi sedikit bincang-bincang kita tentang kepemimpinan. Mungkin ada yang mau disampaikan rekan Zaki? Iya, pesan saya untuk rekan dan rekan kita semuanya bahwa anggaplah kita satu organisasi ini adalah suatu keluarga. Jadi mau bagaimanapun, mau tidak sependapat, mau tidak secocok apapun, bahwasanya kalau kita sadari semua rekan dan rekan kita yang ada di organisasi ini adalah keluarga, itu akan terkesampingkan sifat-sifat yang mungkin tidak setuju, tidak cocok dengan mekanisme organisasi, bahwasanya kita ini keluarga. Harus disadarkan
di lubuk hati rekan dan rekan kita semuanya bahwasanya kita keluarga. Toh hanya ada ini fakta unik yang harus disadari oleh rekan dan rekan kita semuanya. Bahwasanya di NU itu yang ada alumni itu hanya IPNU dan IPPN. Jadi Ansar itu tidak ada alumninya, NU itu tidak ada alumninya, Fatayat tidak ada alumninya. Ini kenapa toh? Ketika ada intrik, ada proses, ada dinamika saat berjalannya periodisasi itu, saat mungkin mengemban amanah di masa khidmah itu menjadi hal biasa karena dengan proses itu kita belajar. Namun setelah selesai berproses di ranting semuanya, karena katakanlah ketua kan tidak bisa jadi lagi anggota kan tidak sistematikanya kan tidak rusak nanti kan seperti itu. Nah, ketika sudah keluar ataupun mungkin ketika sudah berproses lama, sudah bertahun-tahun, mungkin umurnya sudah di atas 30 tahun, ini nanti akan terasa. Ketika rekan dan rekan kita ini sudah selesai, itu nanti akan terasa bahwasanya persaudaraan kita, keluarga ini akan bertahan selamanya. Karena hal-hal baik yang kita lakukan bersama itu pasti akan berkesan. Seperti itu. Jadi ketika ada dinamika di dalam organisasi itu menjadi suatu yang lumrah dan biasa. Jangan baper, jangan dibawa hati. Ya sudahlah. Dalam forum perdebatan dan idealisme itu harus dipertahankan. Saya setujunya seperti ini, dipertahankan tidak apa. Tapi dalam forum ketika sudah keluar dari pintu ya sudah, kita semua saudara, kita semua keluarga. Mungkin itu dan ini untuk PR ya, untuk PR rekan dan rekan kita semuanya. Apa sih yang rekan dan rekan kita rasakan dalam organisasi ini? Itu satu, silahkan nanti di komen. Ya, ini kan akan di-upload di YouTube ya. Betul. Silahkan di komen nanti kesan apa yang rekan dan rekan kita dapatkan ketika berproses di organisasi ini. Ini sekaligus requestnya rekan Zaki tadi ya. Jangan lupa di komentar ya. Oke. Terima kasih rekan untuk waktunya. Sama-sama. Dan untuk seluruh rekan-rekan kita jangan lupa disimak mulai dari awal sampai akhir. Nanti akan kita selipkan sedikit pertanyaan di bawah ya. Itu dari saya dan dari rekan Zaki. Apabila ada kurangnya itu murni dari kita, dan apabila ada baiknya atau lebihnya itu murni dari Allah SWT. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.